Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya menjelaskan sebuah eh, artifact intelligence yang berkaitan tentang suatu representasi pengetahuan dan logika pada proporsional yang berkaitan dengan mata kuliah kecerdasan buatan ataupun AI tersebut yang dimana diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Dr. Insinyur Tigor Hamonangan Nasution STMT. Nah, di sini saya ada sebuah codingan yang dimana isinya itu ada tiga suatu penentuan jalur siswa lewat mana dia untuk masuk ke universitas dan ada 4 rule yang akan dieksekusi ataupun dievaluasi. Yang pertama, di sini ada class sistem penentuan jalur, di mana ada 6 self. Jika dia aktif organisasi dia true, punya prestasi dia true, dan ikut bimbingan dia true. Sedangkan yang tidak ikut organisasi dia false, tidak punya prestasi dia false, dan tidak ikut bimbingan dia pun false. Maka kita masukkan kondisinya, saya memakai tiga variabel W, X, dan Y. Di mana untuk variabel W itu untuk aktif organisasi, dan X itu untuk mempunyai prestasi, dan Y itu untuk ikut bimbingan. Maka ketika kita sudah mempunyai suatu aturan formalisasi ataupun SOP pada ketiga tersebut, maka kita bisa atur-atur sebuah rule-rule-nya, manakah siswa tersebut lewat jalur mana untuk masuk ke universitas, apakah itu SMBP, SMBT, mandiri, ataupun gagal ketiganya. Maka kita lihat, yang rule yang pertama, jika dia aktif organisasi dan tidak mempunyai prestasi, maka di sini dia lewat jalur namanya mandiri. Itu untuk rule yang dia memiliki organisasi tapi tidak mempunyai prestasi. Tapi jika dia aktif organisasi dan mempunyai prestasi, maka dia lewat jalur SMBP. Itu rule yang pertama. Untuk rule yang kedua, dia tidak aktif organisasi, tapi siswa tersebut ikut bimbingan, maka siswa tersebut lewat jalur SMBT. Jika dia lewat mandiri, maka yang tadi saya bilang dia tidak mempunyai organisasi, tapi dia mempunyai prestasi. Yang keempat, jika dia tidak mengikuti suatu bimbingan dan siswa tersebut tidak mempunyai prestasi, maka ketiga jalur tersebut dia gagal masuk pada jalur universitas. Maka kita return SMBP, SMBT mandiri dan gagal. Tampilkan hasil yang nanti kita tes, yang dimana kita di sini print untuk skenario yang pertama, skenario yang kedua, skenario ketiga, dan skenario yang keempat untuk penentuan jalur siswa masuk ke universitas. Untuk skenario yang pertama, kita atas namakan yaitu siswa itu ideal, di mana beliau itu lolos lewat jalur SMBP, di mana skenario yang pertama itu kondisinya true, true, dan hasilnya true. Skenario yang kedua, siswa ini rajin tapi tidak aktif organisasi. Maka siswa ini lewat jalur universitasnya yaitu lewat jalur SMBT. Maka kita kategorikan sebagai siswa rajin non-organisasi. Set kondisinya yaitu false, true, maka hasilnya true. Skenario yang ketiga, siswa ini aktif organisasi tapi tidak mempunyai prestasi, maka siswa tersebut lewat jalur mandiri. Kita nama skenario ketiga ini namanya aktif organisasi tanpa prestasi. Yang kedua tadi siswa ini rajin tapi non organisasi. Maka skenario yang ketiga kita buat set kondisinya yaitu true, false, maka hasilnya true. Untuk skenario yang keempat, siswa tidak ikut bimbingan dan tidak mempunyai prestasi, maka siswa tersebut gagal ketiga-tiganya. Maka kita namakan skenario keempat ini, siswa ini tidak aktif dimanapun dan tidak mengikuti bimbingan. Maka set kondisinya false, false, maka hasilnya false. Jika kita sudah membuat suatu codingan,
sudah kita set pada evaluasi-evaluasi yang kita buat, maka kita runkan saja di aplikasi Google Colab, di mana eh, hasilnya berjalan, yaitu pada sistem penentuan jalur siswa untuk skenario yang pertama siswa ini ideal, yang tadi true true, maka hasilnya adalah true, yaitu lolos pada jalur SMBP. Untuk skenario yang kedua, siswa ini rajin non organisasi, terdapat ya, di mana eh, kondisi setnya yaitu false, true, maka hasilnya adalah true, yaitu lolos pada jalur SMBT. Untuk skenario yang ketiga, di mana siswa ini aktif organisasi tanpa prestasi, maka set kondisinya yaitu true, false, maka hasilnya adalah true pada jalur mandiri. Untuk skenario yang keempat, siswa ini tidak aktif di bidang manapun, tidak ikut organisasi, tidak mempunyai prestasi, dan tidak mengikuti bimbingan. Maka hasil evaluasinya adalah ketiga-tiganya tidak lolos atau false. Untuk true-nya yaitu gagal di jalur ketiganya tersebut. Maka sudah berhasil kita lihat untuk codingannya, dapatlah kita hasilnya tersebut. Maka itulah eh, hasil dari codingan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.